Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar cara memasukkan data melalui user form ke dalam Excel, namun uh, di sel sesuai nama dan tanggal. Uh, Nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Code ini bisa digunakan di berbagai jenis aplikasi. Namun di video ini saya akan tunjukkan penggunaannya lebih khusus. Semisal kita ingin mengisi daftar hadir, teman-teman. Jadi di atasnya adalah tanggal, ya ini sampai 30 ya, ataupun 31 ya. Kalau Senin tanggal 31 ada. Jadi kita akan isi berdasarkan tanggal ini dan juga nama. Jadi misal ketika kita pilih Dwi, kemudian tanggal 5, maka dia akan isi di sini ya, misalkan, atau hadir begitu ya. Jadi caranya gimana teman-teman? Caranya sangat mudah. Kita akan langsung saja buka Visual Basic kita ya. Setelah dibuka, saya akan buatkan user form yang sederhana ya dalam waktu yang singkat teman-teman. Ya, ini misalkan adalah ini nama, kemudian di tanggal. Nama dan tanggal ini kita buat dalam bentuk combo box ya teman-teman ya, supaya lebih gampang untuk dipilih. Kemudian ini juga, kemudian kita akan ada tombol maaf, ada keterangan ya, keterangan. Oke, jadi keterangan itu nanti ya dan tidak ya. Oke, teman-teman, kita tambahkan satu tombol lagi. Ini ada tombol simpan ya. Simpan. Setelah ini, yang harus kita lakukan teman-teman, supaya lebih gampang, biasanya saya itu, ini divine name dulu. Ya, teman-teman divine name dulu. Ini. Saya akan ubah ini menjadi nama. Kemudian oke. Setelah itu kita juga perlu divine name yang ini, yang atas ya. Sampai tanggal 31. Divine name juga teman-teman. Ubah jadi tanggal ya. Kemudian di tempat yang berbeda, ini kita hapus dulu ya. Di tempat yang berbeda teman-teman bisa misalkan buat di sel yang kosong yang kita mungkin tidak akan gunakan ya. Buat ya dan tidak. Oke. Ini kita divine name juga. Ini jadi keterangan. Oke. Setelah ini yang kita akan perlu lakukan adalah kita kembali ke user form tadi. Jadi teman-teman silahkan klik ini. Ini kita mau tampilkan list nama. Jadi cara gampangnya teman-teman di properties ini ya. Teman-teman tinggal mencari mana ini, row source. Nah, teman-teman tinggal ketik nama, nanti akan menampilkan semua daftar nama. Kemudian di sini juga tanggal ya, maaf ya, ini tanggal ya, ganti tanggal sini, tanggal. Kemudian ini ganti dengan keterangan ya, pastikan tidak salah ketik ya, pastikan sesuai dengan penamaan yang kita lakukan tadi. Oke, sekarang sudah ada, kita coba run dulu ya. Kita coba run, apakah listnya, oh ini sudah ada ya teman-teman namanya. Kemudian tanggal, oh. Yo, ini karena modelnya ini dia ke kanan ya teman-teman ya, bukan dalam bentuk baris ya, ke bawah. Jadi kita coba ganti dulu. Cara paling, ada beberapa cara teman-teman. Jadi kita buatkan dalam bentuk baris di sini ya, di tempat kosong yang kita mungkin tidak akan gunakan. Sampai 30. Ini 30 nih. Oke. Oh maaf, 31 ya.
Inilah yang akan kita gunakan nanti untuk sebagai tanggal. Jadi diganti dulu teman-teman ya. Diganti dulu yang tadi name manager, klik name manager, kemudian di sini ada tanggal, kita edit, kita ganti range-nya ya. Kita ganti dengan ini. Oke. Ini belum sampai di bawah ya. Kemudian kita oke kan, kita close, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya, kita coba run teman-teman. Ini sudah nama oke ya. Ini juga tanggal sudah oke ya. Ini keterangan ya oke. Sekarang sudah selesai semua. Yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara memasukkan nilai keterangan ini sesuai dengan nama dan tanggal. Oke. Caranya gampang saja teman-teman. Klik kanan disimpan ya, view. Kita dim dulu, dim dua variabel is integer ya. Atau saya buat begini, row as integer supaya teman-teman nanti gampang untuk pahami. Kalau row itu baris ya, atau kemudian dim col artinya kolom integer. Row itu kita ambil dari nilai urutan combo box ya. Jadi gini teman-teman, combo box itu kan tadi menampilkan nama ini ya. Ini dari list ini ya teman-teman, silahkan dilihat. Ini di combo box ini dihitung dari 0, 1 dan seterusnya teman-teman. Jadi nanti kalau ini mewakili 0, berarti kalau kita mau dia di baris 2, berarti kita harus tambah 2. Ini 1 kalau di combo box, kita tambah 2 nanti jadi 3 sesuai dengan urutan barisnya ya. Teman-teman tidak usah bingung dulu ya, kita coba saja nanti supaya lebih gampang untuk dipahami ya. Di sini combo box 1 titik index mana ini titik, kita gunakan list, bisa ya, list index. Oke, kita tambah dengan 2 ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada equal ya, equal itu sama dengan combo box 2 titik list index. Ini kita kalau tanggal kita tambah 1 saja. Oh maaf, kita tambah 2 juga ya. Kita coba tes dulu. Kita bisa lihat dulu hasilnya, debug print row equal. Oh maaf, ini kita row ya, kita coba dulu teman-teman. Jadi teman-teman ini harus tampilkan ini dulu ya, immediate ya. Caranya itu nanti klik view, kemudian ini local window, immediate window ya teman-teman. Silahkan klik, nanti akan tampil satu jendela baru ya. Nanti kita akan lihat hasilnya di sini. Oke. Oh satu lagi ya, debug titik print equal. Kita lihat teman-teman. Kita jalankan dulu ya. Kita lihat, kita misalkan Aditya ya, kita ambil tanggal 1, kita simpan. Maka setelah kita simpan teman-teman, kita kembali ke yang tadi. Ini kita lihat nih row-nya. Kita lihat hasilnya di immediate window. Ternyata row-nya itu 2 ya. Mana tadi? Ternyata row-nya itu 2 dan equal-nya itu hasilnya 2. Jadi ketika kita pilih Aditya, dia langsung nilainya jadi 2, dan ketika kita pilih 1 itu nilai call-nya juga 2. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Oke. Jadi itu terjadi karena ingat teman-teman bahwa ada perbedaan antara
perhitungan indeks di combo box ya. Indeks combo box itu bukan dimulai dari 1. Jadi di combo box ini nilainya ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Begitu. Karena ini 0, supaya sesuai dengan urutan baris maka kita tambahkan dengan 2 ya. Jadi caranya begitu teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, ini kita hapus dulu, artinya sudah sesuai. Kemudian teman-teman, kita coba simpan nilainya itu sesuai dengan data tadi ya. Yang kita butuhkan tadi adalah sheet 1 titik cells, kita gunakan cells ya. Kemudian row-nya itu gunakan row teman-teman. Dan kolomnya itu equal ya. Titik value sama dengan combo box 3 value, artinya nilai dari combo box 3 ya. Teman-teman silakan lihat, kita run ya. Kita gunakan namanya Benny misalkan ya, Benny tanggal 4 ya, misalkan dia ya. Oke, teman-teman bisa lihat Benny tanggal 4 ya, ini sudah sesuai ya. Kemudian kita tambahkan putu ya, tanggal 7 misalkan, ini tidak, simpan ya, ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi caranya sangat gampang teman-teman, tidak perlu pusing ya. Nanti pun kalau seandainya teman-teman ingin lebih sempurna lagi codingnya yang simpan ini, teman-teman bisa tambahkan seperti di WS worksheet ya. Harus dibiasakan untuk deklarasikan variabel set WS sama dengan sheet 1, nanti ini diganti jadi WS ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan message box ya, message box data berhasil disimpan, simpan, koma VB. Kita bisa pilih beberapa jenis jenis jendelanya teman-teman. Kita pilih di sini information ya, koma ini simpan. Oke, ini sudah oke. Kemudian satu lagi biasanya perintah kalau kita mau menyimpan teman-teman itu adalah kita pastikan bahwa nilai combo boxnya sudah diisi ya. Jadi kita biasanya gunakan di atasnya ini ya, sebelum perintah ini dijalankan kita gunakan if combo box 1 titik list index ya. Ini sama dengan kosong ya. Kalau dia kosong artinya tidak ada yang dipilih ya. Sebenarnya kosong ini kita biasanya kita gunakan tuh VB null string teman-teman ya. Kemudian kita gunakan or combo box 2 titik list index sama dengan VB null string juga ya. Kemudian kita tambah satu lagi combo box 3 ya teman-teman ya, combo box 3 titik list index sama dengan VB null string. Then ini teman-teman lihat ada then ya, then enter teman-teman, ada message box, pastikan semua data sudah di input. Ini kita gunakan VB critical. VB critical itu untuk menampilkan kayak pesan-pesan error ya, ada tanda X nya, ini gagal. Kemudian jangan lupa exit sub ya, kemudian else, ini teman-teman masukkan lagi, ini dimasukkan, kemudian ini and if. Oke, kita coba cek saja teman-teman ya. Kita coba mulai dari nama misalkan Benny ya, tadi Benny sudah, Dwi misalkan tanggal 2, ini ya, ini bisa ya teman-teman ya, data berhasil disimpan ya. Kemudian kita coba kosongkan nilai ini ya, apakah bisa atau tidak. Oh, ternyata bisa. Oke, kita ganti berarti kodenya teman-teman. Ini kita ganti menjadi jangan VB null string ya. Kita ganti bukan list index, maaf.
kita ganti menjadi value. Ini value artinya tidak boleh nilainya itu sama dengan kosong ya teman-teman. Oke, kita coba run. Kita coba isi nama, isi ini, kosongkan ini. Nah, ini nggak boleh ya, pastikan semua data sudah diinput. Jadi harus ada data yang harus diinput ya, termasuk keterangan juga. Kalau ini bisa. Kemudian kalau kita ganti, ini kita hapus, ini nggak bisa ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah tonton video ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada request tertentu, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan untuk mempermudah teman-teman mempelajari data ini, nanti file untuk ini saya akan masukkan dalam kolom deskripsi untuk bisa di-download. Terima kasih teman-teman.